karena kita semua adalah pelaku ya, kita bisa refleksi melihat diri kita dan apa yang terjadi pada kita. Ya, nanti selebihnya kita akan diskusi saja. Baik, terlihat ya di sini ya, suara saya oke. Nah, ini adalah tentang bagaimana ekosistem digital ya melihat ada peran yang dimainkan oleh individu. Di sini gambarnya sekolah ya, sekolah sudah mulai. Saya tidak merasakan ini. Teman-teman di sini apakah ada yang merasakan ini ya? Gurunya berdiri, lalu teman-teman ini kalau tidak salah ada ujiannya, jadi memang harus online, tapi tidak ada meja ya. Saya tidak tahu kenapa. Ini di Sulawesi ya, ada yang ujian, terus mereka dari handphone gawai mereka. Bahasa ininya gawai ya. Kalau yang atas anak muda, orang tua, laki-laki, perempuan sudah mulai menggantungkan ya kesehariannya ya kebutuhannya pemenuhannya itu dengan membuka gawai. Ada apa sih di dalam gawainya gitu ya? Apa sih gitu ya? Apakah ada mantra ya? Bisa jadi ada sosial media, bisa jadi ada internet ya yang akan membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Baik, kita lanjut ke capaian pembelajaran. Di sini ada situasi yang di Indonesia lebih banyak lagi ya. Saya ambil beberapa foto di slide saya adalah saya ambil yang open access ya, saya dari Google. Ini ada di kampung pesisir ya, kalau yang pernah tinggal di rumah-rumah kayu ini, bisa di Sumatera, bisa di Sulawesi. Ini tahu bagaimana kehidupan pesisir ya. Nah, kalau yang di bawah itu di pedesaan yang ekosistemnya adalah pertanian. Oke, capaian pembelajaran di sini dari mata kuliah SIID pokok bahasan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan posisi individu dalam ekosistem digital dan potensi memimpin dalam upaya mencapai suatu perubahan yang diharapkan. Jadi individu di dalam center of life-nya dia ya, dalam digital circumstance gitu, dan dia tidak hanya untuk dirinya, dia juga bisa untuk memimpin pada perubahan sosial. Bisa di tingkat mikro, bisa di tingkat meso maupun makro. Mikro misalnya di keluarganya, di tempat tinggalnya gitu ya. Di meso bisa di organisasi-organisasi atau kelembagaan gitu ya. Nah, makro lebih luas. Nah, di sini saya ingin sedikit kalau minggu lalu Pak Juara itu ada strategi memfasilitasi TIK ya. Terus ada terkait dengan digital ya, literasi yang dibutuhkan agar literasi digital. Nah, sebetulnya di situ sudah mulai memberikan gambaran adanya peran individu ya, how they react pada sosial media, bagaimana dia mengemas sosial medianya dia, bagaimana dia merespons ya, apakah kan ada dampak positif negatif ya. Nah, diharapkan sih ya lebih banyak yang positifnya ya gitu. Karena pada akhirnya individu dalam sosio ekosistem digital itu akan lebih banyak berperan ketika dia memainkan peran dari kepemimpinan di ekosistem digital untuk perubahan yang diharapkan. Kalau kemarin dari dosen tamu kan ya, ada perubahan yang ingin disasar. Perubahan pada perempuan, perubahan pada pemuda kemarin kalau yang di FAMI ya. Kalau yang Bu Rike itu agar adanya data presisi. Kalau yang pertama adalah untuk lebih menciptakan bagaimana to create satu ekosistem digital ya, yang sama Mbak dari Swiss itu. Itu ya pengantar untuk masuk. Ada yang disasar gitu ya dengan hadirnya peran-peran individu dalam ekosistem digital itu untuk menyasar perubahan sosial yang diharapkan. Oke, nah pokok bahasan diskusi kita, saya meminjam Pak Juara bahan diskusi kita. Di sini ada konsep pribadi dalam masyarakat era digital, ada karakter pribadi cerdas dalam ekosistem digital,
dan pemimpin dan kepemimpinan digital. Masing-masing nanti akan dijelaskan di sini. Nah, kita karena konsep pribadi sedikit mengingatkan saja ya bahwa saya dan teman-teman ini masuk satu golongan tidak ya gitu ya. Saya masih milenial ya, cie. Milenial itu ada milenial, ada Z ya, Pak Juara, Pak Lala, Pak Puji, atau kalian sudah baca hasil dari BPS ya 2020 ini seperti ini datanya. Kita banyak di kita ya milenial dan Z nih banyak berperan di sosial, ekonomi, pendidikan ya. Nah, meskipun tidak masih ada ya yang baby boomers ya, senior kita ya, dan pre-boomers yang lebih senior kelahiran tahun sebelum 80-an gitu ya. Atau adik-adik kita ya. Nah, kita hidup dalam setting kelompok sosial seperti itu ya gitu. Yang lebih muda kita digital native gitu ya, kita ya. Kalian lebih banyak digital native, lahir sudah diabadikan mungkin ya video di handphone sama orang tuanya, sementara kalau saya belum ya. Nah, di sini ini konteks kita hidup itu ini di Indonesia ya. Bisa kita lihat lagi piramida penduduk dunia seperti apa. Nah, kalau di Indonesia bonus demografi. Nah, di sini maka tidak salah ketika Pak Presiden kita mengambil beberapa staf muda ya dari tokoh-tokoh ini. Kalau kalian lihat ini berprestasi ya, masing-masing berprestasi di bidangnya. Yang saya kenal ini cukup banyak melihat YouTube-nya itu, kiprahnya adalah Mbak yang ini ya, yang memiliki keterbatasan dalam mendengar tapi dia kompensasi gitu ya. Dia S2, dia akhirnya banyak bergerak di bidang pendidikan dan dikenal oleh Pak Jokowi. Nah ini ya, dalam pemerintahan di-recognize ya, ini adalah contoh masyarakat Indonesia ya. Nah di sini yang apa sih mereka nih ya, yang bisa menggerakkan ini ya, ekosistem digital dari YouTube, dari WhatsApp. Di sini ada contoh drone ya, ada game-game. Nah, itu yang terkait dengan individu-individu gitu ya dalam digital. Ini pengantar. Nah, di sini ada pengantar lain yang menurut saya semoga menarik ya. Di sini kalau kita lihat ada Catherine Kellogg sama Maurila Imron ya terkenalnya. Nah, di sini adalah ada yang tahu? Nabil atau temannya ada yang mau kasih komen? Bisa dibaca ya. Di sini going zero waste ya. Jadi dua orang perempuan hebat ini ya yang menggerakkan punya platformnya masing-masing itu untuk menggerakkan masyarakat untuk lebih mencintai lingkungan. Apa dia? Keberlanjutan ya. Anak FEMA perlu melihat ini ya, pasti sudah ya kalian. Saya percaya ini contoh ya, bagaimana individu yang di sini berpendidikan, datang dari lapisan sosial yang cukup mapan di sini, tapi mereka mau gitu ya untuk satu nih membuat gerakan untuk lebih sadar mencintai lingkungannya, concern terhadap apa yang kita tampilkan pada lingkungan. Di sini kalian bisa lihat ininya ya, websitenya. Nah, di sini kalau ada yang tahu Maurila Imron, dia sedang membawa apa ini? Cantik orangnya, sekarang sudah pakai jilbab. Nah, ini dia membawa keberlanjutannya tuh dari segala aspek ya. Milenial sangat kreatif, dan Maurila ini membawanya dari segi mengurangi sampah plastik dari pembalut ya, pembalut atau popok, sehingga dia menjadikan ini adalah dari daur ulang ya. Yang kiri ini tas daur ulang dan yang kanan adalah pembalut perempuan yang daur ulang.
tidak hanya kainnya, alatnya kalian bisa searching, itu dia sudah memikirkan gitu ya, tidak biasa, tapi bisa jadi ini baik untuk lingkungan. Dia mau mengambil peran itu gitu ya. Maurila ini kegiatannya bukan hanya untuk yang ini ya, dia Zero Waste Indonesia, salah satunya mengkampanyekan minuman yang tempat makan minum yang bawa sendiri ya. Ketika stereotype ketika labeling, ih kok bawa sendiri ya gitu. Saya juga pernah mengalami ya, mencoba membawa sendiri, terus gimana pandangan pedagangnya, abangnya. Abangnya biasa aja, tapi pembeli lain yang melihat, ih kok bawa sendiri gitu ya. Nah, itu yang para kalau yang Maurila nih millennials ya, yang kalau yang Catherine millennials yang mapan juga ya, yang usianya sepertinya lebih tua, tapi dia juga sudah memiliki keberanian untuk tujuan dia adalah menyelamatkan lingkungan, concern lingkungan, maka itu yang dia lakukan melalui ekosistem digitalnya, apps-nya ini ya. Jadi ini perlu menjadi concern juga di luar sana. Ini hanya contoh, yang lain juga melakukan sesuai concernnya masing-masing. Ada yang di bidang pendidikan, ada yang di bidang pengurangan kekerasan misalnya, ada yang untuk ekonomi gitu ya. Ini hanya salah satu contoh bagaimana ekosistem digital itu menampilkan sosok-sosok pribadi yang kok bukan saya ya, kok Maurila lebih terlihat daripada Bu Vera misalnya. Ada karakteristik-karakteristik yang menjadikan mereka lebih punya modal untuk menjadi influencer ya. Sekarang bahasanya pemberi pengaruh influencer. Oke, di sini kita lihat tadi sudah tentang gerakan lingkungan ya. Nah, di sini lebih umum lagi. Di sini ada petani muda ya. Saya juga dapat gambarnya. Ini hanya mewakilkan apa yang banyak terjadi ya. Bahwa gerakan petani muda keren itu kan juga digaungkan oleh IPB ya. Dan ini untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda pada IPB. Kok pada IPB? Pada pertanian. Ada yang bertanam buah naga, ada yang cabai ya. Itu lewat apa gitu ya? Lewat kesuksesan mereka direkonstruksi lewat media sosial ya. Ada IG, ada YouTube ya. Nah, di sini jika itu adalah sasarannya adalah agar lebih cinta pertanian ya. Nah, orang yang sudah lama di pertanian ya, petani juga, ini bisa petani, bisa di bidang perikanan ya, bisa juga kartu tani ya, itu juga lengkap digitalnya gitu ya, berupa kartu tani. Dia terintegrasi dengan nomor rekening, dia terintegrasi dengan data kelompok taninya gitu ya. Itu juga sesuatu yang mungkin sudah dijelaskan di Pak Juara atau Pak Puji ya. Namun di sini saya ingin memberi gambaran bahwa individu juga di pedesaan dan sektor pertanian juga sudah mengalami era ini. Simultan ya, kelompok tani juga harus terdaftar ya, koperasi juga harus terdaftar. Nah ini salah satu, kita nggak bisa masuk nih, saya pernah akses, jadi harus yang punya kodenya. Bisa penyuluh, bisa kelompok taninya. Ini yang dilakukan di PSP 3 ya, drone ya. Jadi beragam aspek kehidupan ya, yang menyasar tadi ada yang kelompok, ada yang individu gitu ya. Ini digital ininya spare-nya tuh sudah masuk gitu ya, dan sudah menjadi persyaratan kayak kartu tani untuk memperoleh bantuan pupuk misalnya, maka petani perlu di beberapa tempat sudah aktif kartu taninya dan dia bisa gesek ke kartu pengecernya dan dia baru dapat gitu ya. Jadi individu juga harus merespon dan harus mengikuti rule of the game dari space sosial ekosistem digital yang diikutinya. Yang di atas itu pemuda yang sedang mengembangkan tanaman-tanaman komoditi yang
organik ya, bisa jadi itu lebih mahal ya karena naungannya pun berbeda, bukan hanya dilepas di alam. Itu dia mengembangkan presisi ya, pertanian presisi. Nah, yang di bawah kita lihat masyarakat yang lebih luas, bukan hanya di pertanian tapi ini di pedesaan, staf aparat desa ya. Nah, jadi ini digital sudah masuk ya, mengingatkan saja. Di sini ada peran-peran individu ya. Nah, di sini saya lihat ada yang pernah melihat ini. Saya tahu ya, tapi saya baru melihat seperti ini ya. Jadi ini adalah pilihan karir juga bagi individu saat ini. Apakah kalian terbayang bahwa ketika kita bisa menjadi bintang gitu ya, dengan apa bahasanya ya, endorse ya, dan ini dibuka umum ya, misalnya mulai dari 25.000. Tentu influencer yang lebih banyak dikenal ya, di banyak followersnya, rate-nya lebih tinggi. Tapi itulah bentuk-bentuk pilihan karir pribadi saat ini ya, yang muncul dari adanya digital. Tadinya kan mungkin hanya di televisi gitu ya, di majalah gitu ya. Nah, sekarang sudah bisa ya, mereka punya ini di TikTok atau di IG, followernya banyak, lalu mereka digunakan. Yang lebih banyak followernya lebih mahal ya. Ini adalah salah satu pilihan karir. Tadi ada pertanian, pedesaan ya. Nah, di sini hackathon ya. Saya ambil Google yang bebas ini, menampilkan katanya hackathon seperti ini. Ya, yang Mbak Desi itu, kalau teman-teman yang sudah pernah hackathon, situasinya seperti ini katanya ya. Menyiapkan ide untuk membangun suatu apps ya. Bisa jadi apps untuk memenuhi kebutuhan target user tertentu. Nah, ada lagi kehidupan yang lain, yaitu yang menyasar tentang pendidikan ya. MOOC ya, Massive Open Online Course ya. Di sini saya contohkan tentu yang universitas di luar juga bisa ya. Beberapa dari kita ada yang sudah anggota dari MOOC ini. Nah, ini saya contohkan di UNR ya. Jadi pendidikan juga terkena ya. Tadi yang di depan lewat handphone, kalau yang di sini lewat laptop ya. Ini untuk akses pendidikan. Oke, itu. Nah, ada satu nih cerita ya. Tadi tentang aspek-aspek digital ya, dan ada individunya di sana sampai ke salah satu karir yang hadir dari adanya digital. Nah, di sini saya ambil dari ini tuh Tirto ya, di sini Telegram. Bagaimana tadi konteksnya individu dalam ekosistem digital gitu ya, yang semuanya sudah bisa online termasuk belanja. Nah, di sini jika Tirto ini bisa kita percaya ya, di sini ada cerita tentang Bella ya. Bella yang lebih senang ternyata ketika semuanya sudah online, dia lebih senang berbelanja dengan langsung ya, bukan online. Jadi pas ketika dia fashion gitu, kalau nggak salah belinya itu dia belinya secara langsung, tidak online. Loh, padahal generasi milenial gitu ya, generasi kalian lah gitu ya, ternyata lebih senang berbelanja langsung. Nah, menurut mahasiswa salah satu universitas ini, dia belanjanya karena dia anggap yang online punya kekurangan. Dia lebih senang yang offline. Bisa kalian baca, ada terkait sama risiko barang yang tidak sesuai harapan, itu yang menjadi utama dia memilih offline. Nah, kalau dari bayangan ini maka sebetulnya berarti jasa-jasa penjualan itu ya bisa jadi nggak banyak dibeli juga ya kalau banyak orang seperti Bella. Kalau kita kemarin mendesain gitu ya, apa yang dibutuhkan, mau teknologinya seperti apa,
Tapi kalau ternyata karakter individunya masih dengan seperti ini gitu ya, bisa jadi ya mungkin target yang Bella dan kawan-kawan ini memang tidak memberikan feedback yang baik bagi apps-apps yang menjual online ini ya gitu. Tapi kalau untuk kelompok umur yang lain bisa jadi ada yang lebih senang dengan online gitu ya. Jadi kita juga apakah linear gitu ya dengan adanya digital, dengan adanya literasi digital yang kemarin Pak Juara ada literasi tentang ICT digital, beberapa literasi, apakah selalu berkorelasi dengan peningkatan ekonomi karena meningkatkan gerak ekonomi? Bisa jadi tidak juga. Nah, apa itu ya? Kenapa ya gitu ya? Bisa jadi kan ada peran individu di sana gitu ya. Ada dia menganalisa situasi ya, dia tentukan yang menurut dia paling baik untuk dirinya. Makanya kita belajar itu ya tentang adanya peran individu dalam ekosistem digital. Kalau semuanya kayak Bella, sayang sekali ya. Bella ini lebih senang online itu untuk mencari informasi ya, kalau tidak salah. Tapi kalau untuk membeli dia senang offline. Nah, kita masuk ke konsep. Ada pertanyaan? Beberapa pengantar yang luas ya, beberapa contoh. Nah, di sini ada beberapa tulisan yang saya sitasi dari jurnal-jurnal ya. Nah, di sini artinya ya individu itu sudah ada di ekosistem digitalnya. Nah, kalau kalian tahu ada 5 capital ya, sosial, ekonomi, manusia, budaya, politik. Nah, itu digital capital gitu ya, juga bisa dilihat sebagai salah satu modal yang mempengaruhi, salah satu capital yang mempengaruhi gitu ya perubahan sosial yang hendak diharapkan. Ya tadi kalau tidak target-target individu itu berkata no gitu ya pada beberapa hal yang ditawarkan, ya perubahan sosial tidak akan terjadi gitu ya. Belum lagi kalau tidak tahu bagaimananya cara harus misal ya subscribe, harus mengikuti link apa yang harus daftar dulu terkoneksi. Nah, itu kan juga suatu capital yang bisa jadi berbeda antar individu yang makanya ada pokok bahasan yang strategi memfasilitasi gitu ya. Karena ketika digital itu dilihat sebagai modal, tentu dilihatnya bisa jadi kalau yang semakin baik modalnya akan semakin besar impact-nya. Gitu. Makanya karena pentingnya hal ini ya digital, maka digital bisa dilihat sebagai capital. Nah, di sini contoh pada ini nih masih di luar negeri ya, saya mengambil begitu jelasnya. Towson sama Lundgren itu menyatakan bahwa perkembangan di Indonesia juga banyak ya, bahwa bagaimana Facebook desa misalnya, bagaimana gambaran-gambaran desa itu ketika dia masuk di digitisasi itu gitu ya, maka dia memberikan dorongan untuk ekonomi kreatif di pedesaan. Akhirnya perubahan sosial ya itu terjadi dengan adanya digital. Oke, di sini saya ada tulisan dari pakar ini ya, James Liu ini rekannya et al. Bisa kalian lihat di daftar pustaka ini yang berhipotesis. Jadi jika relasi online itu kan kita berbicara internet tuh biasanya sebetulnya kita berbicara untuk yang situs pencarian berita atau medsos ya. Nah, medsos itu kan untuk berelasi ya. Nah, ketika dalam konteks ini, hipotesis augmentation ini adalah sebetulnya relasi yang terjadi dalam online itu ya, jika isinya bukan hujatan tapi dukungan sosial, maka itu akan dapat mengokohkan social capital offline. Nah, ini bisa kalian ujikan gitu ya dari yang ada di jenis-jenis medsos tuh ya,
atau yang interaktif atau yang seperti apa gitu ya, kan bisa berbeda ya. Misalnya kita ke Twitter atau ke WhatsApp. Nah, itu sebetulnya untuk mengokohkan atau untuk mengaburkan gitu ya. Terutama ketika terkait dengan adanya isu-isu, apakah dia sangat ini ya sensitif terhadap isu politis ya, ketika ada pilkada misalnya, maka augmented hipotesisnya menunjukkan makin tidak kokoh gitu. Nah, ini adalah pisau analisis dari ketika kita melihat relasi online itu ya akan dapat mengokohkan social capital offline. Itu hipotesis augmentation. Lalu, nah kita masuk ke bagaimana proses yang tadi ya, dari contoh-contoh tadi itu adanya, ini tulisannya siapa ya, Colbert ya, Colbert, oke. Colbert ya, Colbert itu teknologi sentris ya, untuk ujian, untuk pendaftaran, untuk apa lagi, bayar SPP, kan sudah masuk ke ini ya, apa namanya, digital. Nah, ini dapat mempengaruhi proses pembelajaran pada individu. Nah, di sini bukan lagi pada, bisa jadi konstruksi pengetahuan itu ada ya gitu ya. Tapi bisa jadi pembelajaran saat ini adalah connectivism ya, yaitu yang menghubungkan pembelajar dengan sumber informasi. Jadi bisa jadi ini pandangan yang masih dalam jurnalnya, pembelajaran yang masih untuk memupuk pengetahuan masih ada gitu ya, tapi dengan serba terkoneksi gitu ya, bisa jadi yang namanya belajar adalah kalau pengen tahu tentang bencana di Malang misalnya, Jawa Timur ya, ya kita harus melihat dengan narasumber yang di Jawa Timur gitu ya, connectivism itu ya, pembelajaran. Kok bisa yang saya tidak tahu, dari kemarin korbannya sudah satu ya gitu. Apakah bertambah atau tidak? Kok apakah lebih siap? Apakah lebih kecil memang 6? Nah, itu kan proses belajar yang bisa jadi kalau nanyanya sama atau literatur yang kita cari salah konstruksi pengetahuannya ya, maka dengan connectivism artinya ya kita langsung saja tanya ya, banyak yang dilakukan ya, kita bertanya pada orang yang memiliki sumber informasi tersebut. Jika pendekatan ini terus diterima ya, nah maka hal ini berimplikasi pada perubahan pada manajemen, kepemimpinan, industri media dan manajemen pengetahuan ya. Jadi hal-hal tadi itu akan mempengaruhi pada aspek yang lain. Nah, di sini ada sedikit contoh bagaimana individu dalam ekosistem digitalnya. Nah, di sini ada salah satu, kalau tadi augmentation hypothesis, di sini ada yang mungkin kalian sudah tahu juga, faktor kepribadian ya. Kepribadian juga bisa menjadi faktor yang banyak dilihat oleh oleh ahli ya, oleh itu yang dipengaruhi dari adanya ekosistem digital. Apakah dia semakin happy, semakin terbuka. Nah, di sini faktor individual, kepribadian, bisa orang seperti apa yang menggunakan media sosial atau internet, atau warga desa seperti apa yang mau menggunakan aplikasi BUMDes misalnya. Nah, lalu kita juga bisa balik gitu ya, ketika orang sudah menggunakan aplikasi tersebut, apa yang terjadi pada dirinya. Nah, ini apakah dia menjadi lebih terbuka atau, nah, faktor psikologi ini bisa menjadi entry point untuk melihat peran personal dalam ekosistem digital. Nah, di sini ada beberapa tambahan ya, bagaimana kepribadian itu juga tampak dalam behavioral records kita di sosial media. Bisa ketika mencari berita, bisa ketika interaksi gitu ya. Nah, di sini
Aidin nih menemukan orang yang pemalu itu akan semakin aktif Facebooknya. Orang yang loneliness juga itu akan aktif Facebooknya. Ya kita bisa lihat di sini ya, apakah benar itu terjadi di Indonesia gitu ya. Nah, nah ini beberapa konsekuensi negatif dari media sosial ya. Itu punya kecanduan gitu ya. Ini salah satu contoh bagaimana individu di dalam ekosistem digitalnya. Ada pertanyaan dalam bab 1 ini? Individu dan ekosistem digitalnya. Bisa menguatkan social capitalnya ya, bisa juga terkait lalu kepribadiannya ya. Karena capitalnya itu memasukkan digital sebagai capital. Oke, lalu kita lanjut ke sub pokok bahasan 2 yaitu karakter pribadi itu dalam ekosistem digital. Nah, karakter pribadi yang cerdas ya. Nah, tadi dengan adanya kemajuan, tadi dicontohkan saya bilang sudah karir ya. Nah, itu gambar-gambar di atas interkoneksi itu kan menunjukkan bahwa relasi sosial antar individu tidak dapat dilepaskan dari komunitasnya ya. Komunitas digitalnya, virtualnya gitu ya. Nah, ini kalau mau bertahan, individu harus cerdas untuk mau tetap terkoneksi gitu ya. Ya berpartisipasi dalam lembaga sekarang juga harus masuk dalam platform digital dari lembaga tersebut gitu. Jadi partisipasi individu dalam komunitas itu ya juga harus masuk dalam sistem ekosistem digital lembaga tersebut. Jadi relasi itu ada di dalam tadi ya ekosistem digital yang diciptakan dari tiap-tiap unit atau kelembagaan. Nah, ketika berbicara tadi ya relasi antar individu ini, maka tadi yang pakai connectivism, organisasi jejaring tadi, maka bisa menumbuhkan namanya pola kerja mandiri ya. PKM ya, pekerja karir mandiri. YouTuber misalnya, pembuat konten apa gitu ya. Itu salah satu contoh yang bisa kita lihat bahwa dia tidak perlu organisasi tapi dia fokus komit sama karirnya. Kan ada ya tadi kan endorse khusus bidang kesehatan, bidang kuliner. Nah, dia concern sama itunya ya, fokusnya dia. Nah, pekerja karir mandiri ini tidak bisa dibendung ya dengan adanya modal digital, dengan karakter personal dari millennials atau generasi Z ini. Nah, ini juga mempengaruhi organisasi ya, yang juga beberapa peraturan, beberapa kerangka teoritis itu sudah menyebutkan bukan lagi karyawan, bukan lagi buruh, tapi dia menjadi talent, gitu ya. Bagaimana arsitek, bagaimana psikolog itu sudah bekerja berdasarkan etika profesinya gitu ya. Tidak lagi 100% pada lembaga yang memberikan dia jabatan atau apa tertentu, tapi dia lebih pada ke profesinya. Nah, milenial akan lebih banyak aktivitas sosial ekonomi tadi dari sensus penduduk ya. Nah, di sini tadi pekerja mandiri dia bisa memilih, dia bisa extend ya karirnya dia. Nah, tapi di sini ditemukan juga ya gitu ada motif tindakan rasional berorientasi nilai dari Weber yang nampak dari generasi milenial, ini dari penelitian Mulyati ya. Ini masih di BUMN ya, milenial pada BUMN yang cenderung memperjuangkan tujuan organisasi lebih penting dari sekadar tujuan finansial. Ini yang menarik di sini, jadi PKM ini bisa jadi karena individu tadi itu memperjuangkan yang lebih penting bukan hanya tujuan finansial. Mau kenyamanan atau mau kemapanan gitu ya. Kalau mau nyaman
apa namanya ya nggak usah, kalau mau mapan nggak usah menjadi PKM misalnya gitu ya. Nah ini adalah mau finansial atau mau meaning. Nah saya mengarahkan ke sini ada yang namanya meaningful work bagi millennials itu berpengaruh pada keterlekatan kerja ya. Meaningful work itu apa sih? Sebuah kondisi psikologis yang positif di mana berusaha individu berasa dirinya berkontribusi secara positif, penting dan berharga untuk sebuah tujuan besar melalui eksekusi pekerjaan mereka. Untuk yang bisa mandiri, dia akan mandiri ya dengan karena dia lebih merasa meaningful work-nya menjadi mandiri. Untuk yang di organisasi, nah apakah dengan menjadi apa namanya BUMDes gitu ya, pengurus BUMDes, atau dengan menjadi pengembang desa digital di kecamatan misalnya, itu memberikan meaningful work bagi individu. Nah, apa namanya, bagi individu yang punya meaningful work ini ya, yang merasa meaning gitu ya, pekerjaannya itu memberikan meaningful work bagi dia, maka dia akan lebih berkomitmen ya ke work engagement-nya. Nah, makanya ada beberapa yang terus keluar kan ya gitu ya, seperti yang sudah mapan tapi dia mau untuk yang lebih meaningful kerjanya untuk masyarakat. Seberapa besar sih tujuan organisasi ini kalau saya kerja di sini memberikan dampak bagi masyarakat? Nah, sekarang millennials berpikir itu bukan hanya berapa besar gaji. Nah, meaningful work bagi organisasi yang sudah besar gitu ya. Nah, itu harus di-maintain ya. Nah, salah satu di-maintainnya itu dengan job crafting. Job crafting itu bisa untuk apa namanya? Proses ya, individu diberikan kewenangan untuk mengelola pekerjaan atau tugas. Nah, itu apa namanya, ketika job crafting-nya bagus, maka meaningful work-nya juga akan baik. Nah, kenapa? Karena ini pakai tadi ya, bukan hanya karyawan, bukan hanya talents ya, tapi juga dia memberikan makna, saya ini berperan di ini nih untuk ini. Sekarang era COVID ya, siapa yang untuk apa tenaga medis berperan sebagai garda terdepan gitu ya. Kan itu kembali lagi tuh, sumpah profesinya, entah sebagai perawat, dokter atau apa, itu kan untuk membantu orang untuk kemanusiaan. Nah, terus jika job crafting-nya lebih banyak, bisa jadi itu pekerjaan itu walaupun beresiko ya, kita melihatnya beresiko bagi mereka seperti apa, itu sudah ini mereka gitu, pilihannya itu yang meaningful bagi mereka, itu yang akan lebih mereka akan berintegritas. Nah, tadi peran tadi sense of comprehension. Oke, hampir jam 11. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Nah, di sini ketika perusahaan-perusahaan yang dilakukan atas inisiatif sendiri, perubahan-perubahan itu, maka sebagai job crafting-nya tadi, ketika ada event pengurus BUMDes untuk mensosialisasikan apps baru ya dari BUMDes untuk masyarakat. Nah, ketika pengurus yang lapisannya manajer atau apa diberikan kewenangan untuk mengarrange sendiri, punya kewenangan, maka meaningful ininya lebih tinggi gitu ya, meaningful work-nya. Saya memang BUMDes ini untuk masyarakat gitu, menghabiskan waktu, kadang-kadang pulsa harus keluar duluan, tapi itu meaning bagi saya. Nah, itu bisa jadi Indonesia akan lebih hebat dengan milenial atau Gen Z yang punya mindset seperti ini. Nah, selain tadi ya mencari meaningful ya, individu yang sukses dalam ekosistem digital ini juga dia agile.
agility adalah keinginan atau kemampuan untuk belajar kompetensi ya dalam rangka untuk perform ya pertama kali ya meskipun situasinya berbeda. Jadi orang-orang yang perform baik ya ketika ada tantangan-tantangan itulah orang yang agile. Kita sedunia harus agile ya menghadapi pandemi. Nah, tapi kalau agile itu bukan hanya kasus ada situasi yang besar ya yang menekan krisis gitu ya, tapi day to day life-nya dia mampu coping gitu ya. Tantangan-tantangan itu menjadi perform yang baik. Agile itu bisa orangnya, bisa untuk mendapatkan result-nya, mentalnya, sama ini menurut siapa ya, Lombardo ya, sama agile terhadap perubahan. Nah, orang-orang yang seperti ini ya, yang bisa akan terus ya memberikan kontribusi yang baik bagi bisa di organisasi, bisa untuk dirinya dalam ekosistem digital. Dia orang yang terus mau beradaptasi, perform better ya, coping setiap stresor yang muncul di kehidupan dia. Tidak harus krisis ya, tapi day to day crisis gitu. Ini agility. Ada pertanyaan? Sudah 2 subpokok bahasan. Nah, kalau berpikir tentang agility ini itu adalah tadi orangnya ya, ada juga orang yang, nah ini ya, dalam ekosistem digital tadi, jika orang yang sekali nyoba terus hasilnya nggak baik, bisa jadi udah pernah nyoba sekali. Nah, orang yang punya agility terhadap result, maka dia akan terus mencoba gitu ya. Bisa jadi setelah sekian percobaan maka dia akan berhasil kan gitu ya. Nah, orang yang seperti ini gitu ya, yang punya karakter seperti ini yang bisa bertahan di ekosistem digital. Sekarang misalnya orang ingin bisnis, tapi untuk menjadi pebisnis kan meskipun banyak bilang mudah, banyak bilang yang penting Anda fokus, tapi kan bisa jadi perangkap itu ini ya gitu ya, kirim transfer atau bisnisnya sudah coba gagal. Nah, orang yang kok hasilnya begini. Nah, orang-orang yang terus concern pada hasil gitu ya, bisa jadi terus mencoba, ya dialah yang akan lulus di begitu menantangnya kehidupan digital kita. Orang yang mampu kritis gitu ya, kalau di literasi digital kan ada orang yang bisa kritis membaca ini info nih bohong atau benar atau bagaimana ya. Nah, kalau dia tidak cerdas maka bisa jadi dia terbawa dan berdampak kerugian pada organisasinya atau dirinya. Kira-kira seperti itu ya. Itu agility. Nah, lalu kita masuk ke subpokok bahasan terakhir, yaitu pemimpin dan kepemimpinan digital. Tadi individu yang cerdas, individu yang bertahan. Nah, di sini sudah masuk kenapa ya individu? Ya karena dia bisa menjadi pemimpin. Pemimpin untuk dirinya dan pemimpin untuk organisasinya. Nah, di sini ada contoh dulu ya. Saya luaskan dulu di sini terkait dengan individu ya. 4 slide tersisa. Nah, di sini ada bagaimana organisasi itu bertahan ya, gitu ya. Organisasi yang bertahan di era digital. Jika jika masih mau pakai data-data yang tidak terdigitalisasi gitu ya, apa-apa masih manual gitu ya, perusahaan bisa kalah gitu ya. Sebelum era 4.0 saja perkembangan teknologi begitu ininya ya gitu. Apalagi sekarang sudah adanya terkoneksi itu ya internet. Nah, bagi organisasi yang sudah sadar dengan kebutuhan digital infrastructure,
maka dia akan namanya digital invention ya gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri pemimpin di organisasi yang ketika reinvention untuk digital itu adalah suatu proses yang nggak gampang gitu teman-teman ya gitu. Dia berpikir gue butuh sistem nih, saya mau pakai kartu kredit kalau untuk orang bayar. Kan kalau yang tadinya UMKM bisa jadi tidak seperti itu tadinya kan gitu ya. Ketika ibu atau ayahnya membuka UMKM, terus anaknya ketika sudah menjadi pemimpin, akankah mau meneruskan dengan cara manual ya, pada datang terus nggak ada antrian, pokoknya yang paling dekat dengan meja kasir atau meja itu ngumpul itu yang dikasih, atau pakai ini ya daftar gitu ya. Daftarnya bisa di apps, bisa di web, atau bisa telepon. Itu kan salah satu kemajuan yang bisa baik gitu ya untuk organisasi ketika orang itu rethink gitu ya. Rethink, berpikir kembali, mendefinisikan tujuan bisnis yang dijalankan. Wah, kalau cerita tentang ini sangat menarik ya. Saya termasuk individu yang bertahan ya dari organisasi, banyak organisasi yang belum digital sekarang sudah digital. Sistem-sistem aturan-aturan yang diciptakan itu mereka harus catch up gitu ya. Tidak bisa lagi datang manual gitu ya. Semua harus bisa, jadi misal ya sistem rumah sakit ya kan, kalau semuanya harus datang mau kayak apa gitu ya, tempat parkirnya menimbulkan lingkungan kemacetan ya. Orang harus berpikir ya ketika mau menggunakan digital innovation-nya. Lalu apa tadi ya, rethink ya, pemimpin terus pada akhirnya dia berpikir butuh seperti apa gitu ya teknologinya. Ada yang sangat mahal gitu ya, ada yang kelas, tergantung kelasnya ya, ada yang memang organisasi besar gitu ya, pabrik-pabrik mekanisasi yang tadinya menggunakan buruh ketika menggunakan mesin, itu kan bukan hitungannya juta ya, tapi sudah ratus juta mungkin investasi itu. Harus rethink ya. Nah, kalau memang memungkinkan, orang pasti akan adaptif ya, memasukkan digital infrastructure pada operasi bisnisnya. Nah, lalu di sini reinvent ya. Di sini ada kata scaling ya. Menggunakan data sebagai langkah yang penting namun tidak memadai untuk melengkapi transformasi yang berhasil. Ini nih maksudnya adalah ketika sudah berpikir, maka kita harus menemukan operasi bisnis yang seperti apa yang bisa dimasukkan dengan digital infrastruktur tadi. Tadi apakah mau di pembayarannya, apakah mau di produksinya, itu kan menjadi sesuatu yang besar karena bisa berpengaruh pada sistem manajemen di dalam organisasi tersebut. Ada yang akhirnya udah nggak butuh, misalnya nggak butuh orang karena sekarang udah data dari lokasi produksi udah bisa langsung di penjualan gitu, udah nggak harus diantar-antar mandor misalnya. Nah, itu kan perlu diciptakan lagi suatu sistem ya yang terkait dengan penggunaan digital infrastruktur di suatu organisasi. Nah, scalingnya tadi ya, besar atau tidaknya itu yang bisa berbeda-beda antar organisasi. Ada organisasi yang sudah besar gitu ya, scaling up-nya dia besar, tapi impact-nya nggak banyak. Nah, kalau ini nih Accenture ya, kalau tidak salah Accenture nih menemukan perbedaan antara organisasi yang mampu menginvestkan digital infrastrukturnya sukses sama nggak sukses gitu ya. Ada yang champion, ada yang nggak champion. Nah, terakhir itu realize ya, setelah
Ini tahap yang terakhir, bahwa itu membutuhkan proses. Bisa jadi tidak langsung sebulan 2 bulan ya gitu kelihatan nih dengan sudah pakai sistem digital, tapi mungkin lebih dari waktu yang kita anggap kok lama gitu ya, bisa lebih lama ya untuk realize. Nah, di sini apa saja boundaries ketika organisasi menerapkan infrastruktur digital. Nah, pemimpin yang baik kan ini ya tadi ya, punya pemikiran untuk rethink, reinvent, sama realize. Tadi pribadinya agile tadi ya. Nah, di sini juga ada ketika scaling tadi ya, scaling digital infrastruktur di organisasinya itu, pemimpin dan organisasinya itu sebetulnya mengalami defisit-defisit ini. Satu, misalnya defisit antara top sama middle management, itu alignment defisit ya, atau juga ada defisit infrastruktur. Di sini meskipun sudah digital tapi tetap menyebabkan ada defisit pada sistem yang lain gitu ya, infrastruktur yang lain, ketika macet, ketika nah di sini di mana ya, ada namanya proof of concept ya. Jadi ketika organisasi itu terus naik ya, dari sini rethink, reinvent ini membutuhkan digital script. Nah, yang bisa pemimpin yang baik, pemimpin yang keren itu ya mampu membuat skrip yang baik gitu tentang scaling digital infrastructure-nya. Gitu. Jadi di sini kalau menurut Accenture ya, kalau digital proof-nya baik, maka defisit ini bisa akan minimalisasi. Kalau bahasa Indonesianya minimalisasi. Nah, defisit di sini ada tadi ya, top management, infrastructure, sama tidak lagi akan lack keahlian, orang-orangnya udah pada siap gitu ya. Siap itu kan ketika sudah digital ya, berarti kalau ada apa-apa juga ada komando yang wah kalau ini error bisa di back, bisa di apa gitu ya. Kalau tidak ada kan gimana ya. Nah, bisa jadi itu keahlian yang dibutuhkan juga gitu ya. Organisasi yang baik, defisit skillnya tidak terlalu besar. Partnership ya, antara partner di dalam organisasi tersebut ya, datanya oke ya, data dari digital infrastruktur yang diciptakan, jadi lack of share view on how to build and scale data driven digital. Jadi tidak akan ada lag karena datanya sama gitu kan di antara partnership, antara mitra kerja. Measurement defisit dalam pengukuran. Absence of process and metric systematic. Kalau tidak ada pengukuran ya dari digital investment, maka itu kurang baik. Nah, terus di sini juga akan ada defisit budaya, cultural deficit, yaitu absence of culture which would nourish the design. Kalau culture-nya ya itu mah susah, itu mah nggak akan bisa. Nah, kalau ada yang seperti itu ya akan lag gitu ya, akan digital infrastructure-nya itu akan tidak sukses. Si organisasi tidak champion statusnya. Nah, ini slide terakhir ya. Itu lalu di sini kita berbicara tentang organisasi. Siapa yang menjalankan ini? Rethink, reinvent, realize. Kalau ada defisit-defisit, lalu bagaimana menyeimbangkannya? Siapa sih top manajemen, siapa sih middle management gitu ya. Kalau siapa yang punya kunci ketika ngedeadlock semuanya ya, terus yang mana dulu yang mau diambil ketika pemulihan, misalnya ketika ada satu kasus. Nah, itu bisa jadi ya kembali ke tadi ya, peran individu tadi ya. Kita menyebutnya individu yang berperan sebagai leader ya, itu tahu bagaimana membawa organisasinya pada
tujuan organisasi, dan inovasi yang diperlukan. Nah, tapi jangan dikira gitu ya, reimagining the way product and service are made is easier daripada yang dilakukan. Kalau contoh-contoh yang di buku ini perusahaan besar ya, yang ketika tadinya large scale dia menjadi lebih mini scale pasarnya ya. Misalnya sepatu sebut merek yang mahal tuh, yang tadinya penciptaannya kualitasnya kelas apa dengan digital infrastructure yang mendukung gitu ya, teknologinya menjadi lebih bagus, ke kualitas produknya lebih bagus. Tapi kan tidak hanya itunya ya, siapa orang-orang yang melakukan improvement tersebut, siapa orang-orang yang memasukkan digital infrastructure pada produknya tersebut. Nah, itulah ya pentingnya tentang pemimpin ya, ketika dia scaling digital innovation di organisasi. Nah, kalau yang baik ya tentu tetap mendapatkan memperoleh keuntungan, return on digital investment atau RODI ya. Kalau yang baik ya RODI-nya semakin besar, kalau yang ini kurang ya. Nah, tadi ada leader ya, leader itu bisa menghasilkan digital proof of concept. Konsep untuk scaling digitalnya seperti apa. Nah, itu pemimpin di era now gitu ya. Nggak bisa kalau yang, bisa jadi menjadi hambatan ketika pemimpin yang saya tahu harusnya gini-gini, tapi saya nggak tahu itu teknologinya. Kalau pemimpin yang baik gitu ya, yang di era sekarang ya dia harus mau ya, dia buka partnership dengan ahli teknologi gitu ya. Kalau mau lebih efisien, apakah ada teknologi digital yang membantu proses bisnis kami ini gitu ya. Nah, seperti itu ya. Tapi tidak banyak, bisa jadi tidak semua pemimpin itu mampu memerankan hal itu gitu ya, pemimpin di era digital. Nah, ini campur ya PowerPoint-nya, mohon maaf. Di Indonesia kan ini ya, feel-nya beda ya, jadi saya tetap ambil bahasa Inggrisnya. Companies approach the organic challenge associated with innovation very differently to their peers. Ya, jadi di antara perusahaan bisa berbeda. Ya, misalnya kalau perusahaan teknologi Nokia di antara BUMDes kita juga ya, kalau kita lihat contoh di Indonesia kan bisa berbeda ya gitu. BUMDes, koperasi, lembaga finansial itu juga bisa berbeda. Ada yang dikenal petani, ada yang enggak gitu ya. They are more strategic in their approach, identifying the value they want to achieve and recognizing how their innovation effort will affect their organization. Companies yang apalagi terlebih ada pemimpin di perusahaan yang bisa lebih strategis gitu ya dalam pendekatan, mengidentifikasi nilai yang mereka mau gitu ya. Nah, ini akan lebih baik bertahan di era ekosistem digital. For champion, it's not about scaling more PC, it's about earning more by scaling better. Apa nih bedanya nih? Bukan cuma digitalnya saja yang kita sudah masukkan gitu. Kan scalingnya itu ya. Tapi dengan scaling apa yang kita dapatkan gitu ya. Kayak misalnya Mbak Maureen tadi ya, Maurel tadi, dia zero waste ya. Yang menarik bagi saya adalah popok untuk perempuan tadi, didesain seperti itu kan satu teknologi ya gitu. Terus dia pakai medsos tertentu untuk mengkampanyekan hal itu, untuk mempertahankan perempuan-perempuan atau agen-agen yang menggunakan produknya gitu ya. Nah, ini kan scaling ya, menggunakan teknologi ya, lalu di share gitu ya tadi dengan pakai connectivist tadi, perspektif yang connectivist tadi.
Nah, dengan itu apa yang mereka peroleh? Kalau asumsinya Mauril itu, mereka bilang sudah banyak kesadaran di generasi muda yang pada akhirnya ya sampah akan semakin berkurang gitu ya. Kalau kesadaran itu berbuah perilaku pada user mereka, user dari organisasi mereka. Nah, jadi kan scaling itu berhasil gitu. Bukan hanya dilihat scaling perusahaan gue udah pakai, perusahaan gue sudah sudah punya EDC misalnya ya, kalau yang kecil. Tapi terus dengan scaling kita bisa apa? Kita dapat memperoleh hasil apa? Ingat kalau yang milenial bukan hanya earning yang finansial ya gitu, tapi impact ke masyarakatnya sudah seperti apa? Sudah banyak belum masyarakat yang sadar. Nah, itu yang bisa dijadikan, diartikan itu earning ya dengan scaling, tapi ya earning yang baik gitu dari scaling yang kita ciptakan. Nah, berbicara tentang pemimpin ya. Pemimpin itu mata kuliah apa ya? KOK ya. KOK atau apa nih? Transaksional versus transformational. Transformasional. Ini Indonesia sama Inggrisnya campur ya. Leadership. Apakah dia timbal balik sesuatu ya, goods thing ya, atau dia menginspirasi ya, transformasional. Kalau pakai teori yang sebelumnya, maka ya masing-masing menyatakan bahwa transformasional lebih baik daripada leadership gitu, karena dia mampu membangun visi. Nggak bisa gini terus gitu ya, kita harus misalnya dengan digital infrastruktur yang lebih baik kita bisa dapat user yang lebih banyak, misalnya leadership. Nah, tapi kalau dia transformasional bisa jadi visi dan capaiannya itu belum detail ya. Nah, Antonakis dan Hus ini dia menambahkan ya, dari transformational leadership itu ada namanya instrumental leader. The application of leader expert knowledge on monitoring of the environment and performance and implementation of strategic and tactical solution. Dari yang dari yang besar gitu, dari yang vision, dia pada ujungnya mengimplementasikan yang strategik dan solusi yang taktis. Jadi kok bisa ya, ini pemimpin apa gimana sih gitu ya, apa bukan gitu ya, karena semua-muanya dia pegang gitu kan, percuma ada leveling. Nah, bisa jadi di pemimpin era digital sekarang gitu ya, ini dibutuhkan ya, dari yang visi sampai ke tactical solution. Kenapa gitu ya? Nah, nanti ada gambar nih di belakang. Strategically, leaders monitor the external environment and identify strategies and goals, ya kan? Dia tahu visi, tantangan di luar gitu ya. Dia bikin lagi ke dalam, dia bilang digital yang dibutuhkan untuk scaling up-nya seperti ini, nambahin fitur ini, tapi ternyata eksternal usernya udah siap apa belum gitu ya. Nah, instrumental leader bermain di dua sisi itu gitu ya, dari yang visi ke depan sama yang taktis-taktis. Nah, kenapa dia bisa bermain seperti itu gitu ya. Nah, dia leaders perlu mempertimbangkan followers atau konstituen. Apakah sebagai talent ataukah sebagai karyawan, tapi dia harus komit dengan followers atau konstituennya. Pemimpin dari milenial saat ini dapat berinteraksi atau atau memimpin generasi baby boomers. Jadi bayangkan pemimpin yang mau transformasional kayak gitu ya, instrumental, tapi bisa jadi gitu ya, kecuali kalau yang perusahaan baru ya, terus
teman seangkatan doang gitu ya. Tapi kalau pada organisasi yang lebih besar, nah keterampilan itu pada individu yang cerdas itu dibutuhkan ketika dia harus memberi kewenangan pada yang generasi lebih senior gitu ya. Bisa jadi relasi sosial ini juga mempengaruhi capaian gitu. Caranya gitu ya komunikasinya bagi baby boomers. Emang baru kemarin jadi pemimpin misalnya. Nah, itu harus dipertimbangkan juga karena bisa jadi dari milenial memimpin baby boomers. Nah, pemimpin yang punya visi, pemimpin yang bisa ke taktis, yang berkomunikasi, itu bisa tampil sebagai instrumental leader. Pemimpin yang memiliki ini versi bahasa Indonesianya, sorry. Oh ini mengenali inovasi. Nah ini bisa di apa? Bisa di sekolah, bisa di perusahaan contohnya ya. Nah kenapa bisa seperti itu? Ada Koblet tadi ya, Koblet. Nah ini yang connectivism leader. Nah kenapa bisa tadi ya? Nah yang instrumental itu kan yang dari visi sampai taktis ya. Nah, ditambah itu isu terbaru dari kepemimpinannya. Nah, kalau di sini ditambah lagi ketika saling berjejaring seperti ini nih gitu ya. Marketplace, CEO punya data tentang customer, CEO terkait dengan saya tidak tahu CEO apa ya. Tapi ini adalah bagian-bagian dari organisasi employee ya. Di sini yang social network, nah ini kan cuma 2 lapis nih. Zaman dulu saya tidak tampilkan di sini karena kalian tahu lah ya piramida atau struktur yang top di atas, middle, lalu yang bawah. Nah tapi dengan connectivist leader ya itu bisa menjadi seperti ini karena dia terkoneksi juga gitu ya data-data terkait dengan stakeholder di organisasinya, bisa jadi eksternalnya, bisa jadi internalnya ya, manajemen, eksekutif manajemen itu kan di dalam dirinya. Nah, itu yang menjadikan instrumental leader itu dan connectivism leader itu menjadi baik gitu ya dan bertahan untuk di era digital. Wah, tepat 11.20. Oke. Nggak kelihatan. Oke, itu dari pokok bahasan individu dalam individu yang cerdas di era ekosistem digital. Ada pertanyaan atau komentar?